Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas kebijakan pemerintah untuk stop impor solar mulai 1 Juli 2026. Apakah ini merupakan solusi bagi kebijakan energi Indonesia? Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemerintah baru saja memperlakukan kebijakan stop impor solar ya, mulai 1 Juli 2026 melalui program B50. Salah satu alasan dari pemerintah ini adalah kemandirian energi. Ya, bagaimana menurut Ustadz Ismail? Apakah kebijakan ini kebijakan yang benar-benar akan menyelesaikan krisis energi di Indonesia atau hanya kebijakan yang tambal sulam? Iya, pada dasarnya setiap usaha untuk diversifikasi energi itu bagus. Oleh karena dengan cara itu kita tidak bergantung kepada satu jenis energi. Kita tahu bahwa majority itu kita masih menggunakan energi fosil. Itulah yang disebut dengan BBM, bahan bakar minyak itu, termasuk solar di dalamnya. Nah, maka ketika ada policy atau kebijakan untuk mengganti solar itu dengan eee, bahan bakar, nabati ya, Mmm. yang disebut dengan B20, di situ mencampurkan dengan eee, CPO ya, itu Sekarang sampai B50 ya kalau sekarang. B50 itu itu tentu satu langkah yang bisa dipahami ya, karena memang, begitulah cara untuk diversifikasi, energi itu. Yang jadi soal itu adalah ketika kita mengganti solar itu dengan B20 di dalamnya nanti ada CPO, itu, sumbernya dari mana? Nah ini yang jadi soal karena, eee, sumber dari mana itu nanti akan kita bisa ketahui siapa sebenarnya yang akan memegang kendali dalam sebutlah policy ini atau project ini, dan karenanya kemudian siapa yang akan mendapatkan untung terbesar gitu. Nah kita tahu bahwa B50 itu pada akhirnya nanti sangat bergantung kepada pasokan CPO, dan CPO itu bergantung kepada siapa yang mensuplai atau siapa yang menguasai kebun sawit. Nah kita tahu bahwa dari sekitar 18,6 juta hektar kebun sawit di negeri ini, itu boleh disebut hampir seluruhnya itu dikuasai oleh korporasi swasta. Eee, BUMN itu hanya memegang kurang lebih sekitar 800 sampai 900.000. Jadi kurang dari 10% ya, kalau 18,6 itu kan berarti 1,8 juta kan 10%. Jadi hanya kurang lebih sekitar 5%. Dari sana kita menjadi tahu dengan demikian maka kendali dari suplai CPO itu di tangan korporasi swasta. Jika itu langkah yang menguntungkan, maka mereka pula yang akan mendapatkan keuntungan paling besar. Kenapa ini musti di eee, musti disebut atau musti diangkat? Oleh karena diversifikasi ini pasti akan terkait dengan 2 hal penting. Yang pertama itu adalah pengamanan suplai, dan yang kedua adalah soal harga gitu. Ketika suplai itu boleh disebut hampir seluruhnya itu di tangan korporasi swasta, maka eee, di situ ada bahayanya. Bahayanya adalah bahwa kendali suplai bukan di tangan pemerintah, tapi di tangan korporasi swasta, itu satu. Kemudian yang kedua, dan itu kemudian menyangkut harga. Ketika ketika suplai itu majority di tangan korporasi swasta, maka tentu saja mereka akan mempunyai kekuatan untuk menentukan harga, tingkat harga berapa gitu. Dan ketika katakanlah sebagai, dalam istilahnya itu single provider, maka pemerintah tidak akan punya pilihan lain untuk terus mempertahankan, BBM jenis itu.
dan siapa yang kemudian akan menanggung biaya yang ditimbulkan oleh karena penetapan harga yang dominan dilakukan korporasi swasta itu tentu saja adalah konsumen itu. Dan kita tahu bahwa eh, jika itu pengganti solar, maka itu banyak kendaraan-kendaraan kendaraan-kendaraan niaga, dan itu pasti juga akan berujung kepada peningkatan biaya operasional, dan biaya operasional pasti akan dilarikan kepada harga dari produk dari apa yang mereka lakukan, industri apa. Itu ujungnya. Ya, ada juga yang mengkritisi ya Hmm. kebijakan ini ketika harga CPO di Ya. luar negeri itu kemudian jauh lebih besar dibanding dengan harga CPO dalam negeri. Ya. Artinya ini ekspor ke luar negeri itu akan lebih diutamakan oleh Ya. pensuplai ini, Ya. dan itu bisa menyebabkan kelangkaan. Ya. Bagaimana menurut Ustadz Ismail? Ya, itu yang tadi saya bilang, ini apa namanya, terkait dengan keamanan suplai atau suplai security gitu. Ketika itu hampir sama dengan soal batu bara. Ketika harga internasional itu jauh lebih besar daripada harga di dalam negeri, maka mereka akan cenderung untuk mengekspor CPO itu. Sebagaimana juga pada batu bara, maka kemudian pemerintah kan menerapkan DMO, Domestic Market Obligation, yaitu kewajiban untuk menjual kurang lebih sekitar 25% dari produk mereka ke dalam negeri dengan DPO, Domestic Price Obligation, dengan tingkat harga yang sudah ditentukan melalui DPO itu, yaitu sekitar 70 US dollar per ton. Nah, kejadian serupa pasti akan terjadi pada CPO gitu. Ketika tingkat harga di luar itu lebih besar daripada di dalam, maka akan terancam supply di situ. Padahal ketika itu sudah dipakai B50 itu sampai setingkat itu ya campurannya itu, maka ketergantungan terhadap bahan bakar itu akan tergantung terus-menerus kan gitu. Nah, kan sangat berbahaya kalau kemudian suplainya tidak terjaga, atau kemudian mereka bisa memaksakan untuk meminta kenaikan, sebutlah dengan istilah DPO tadi itu, Domestic Price Obligation, seperti ini hari mereka meminta untuk lebih dari 70 gitu. Meski sebenarnya 70 itu sudah untung juga, wong biaya produksi batubara per tonnya hanya kurang lebih sekitar 40 US dollar. Memang ada yang sampai 50, tapi anggaplah umpamanya rata-rata 50 kan juga masih untung 20 gitu. Ya, kalau ada yang mengatakan ini akan menguntungkan petani sawit, Ya. petani rakyat. Bagaimana menurut Ustadz? Ya memang betul, karena memang ada, saya lupa angkanya yang mungkin kurang lebih sekitar 4 juta atau 5 juta, itu ada di tangan petani. Jadi tadi itu BUMN itu hanya kurang lebih sekitar 5-6%, di bawah 10 lah ya. Kemudian sisanya itu korporasi swasta, di dalamnya ada petani. Karena ada yang bekerja sama dengan Petani, plasma inti itu. Jadi perusahaan itu menjadi inti, lalu plasmanya itu adalah para petani. Cuma tetap saja petani itu ada di bawah korporasi sebagai intinya gitu. Jadi belum tentu juga itu akan menguntungkan petani, karena yang melakukan transaksi jual beli segala macam itu sampai kepada sampai terjadinya CPO itu bukan petani. Petani mana ada yang bisa bikin pabrik CPO gitu. Jadi dia hanya menyuplai TBS, tandan basahnya saja gitu. Nah, kemudian oleh pengusaha yang lebih besar itu diolah menjadi CPO. Nah, memang logikanya kalau CPO naik, harga tandan basahnya juga ikut naik gitu. Tapi kan kita sudah tahu bahwa di titik itu petani itu dalam posisi yang lemah gitu. Kenapa? Kalau dia tidak segera lepas itu bisa bosok gitu. Jadi ada waktu yang tidak bisa ditahan gitu. Sementara mereka CPO dengan struktur yang tadi itu, dia bahkan bisa menekan pemerintah untuk menaikkan harga. Jadi belum tentu itu menguntungkan. Baik, Ustadz Ismail. Terakhir, kalau kita bicara syariat Islam sebagai solusi, bagaimana syariat Islam menyelesaikan krisis energi Indonesia ini?
Yang utama kalau saya perhatikan itu adalah peran negara gitu. Jadi peran negara ini harus sangat-sangat dominan. Kenapa? Karena negara itu dalam teori politik Islam itu kan dia punya kewenangan atau kewajiban riayah su'unil umat, mengatur kehidupan umat atau kehidupan rakyat. Dan negaralah yang satu-satunya pihak yang dia selain memiliki kewenangan, dia diharap bisa memenuhi atau bisa mengatur urusan rakyat itu dengan sebaik-baiknya gitu. Dengan atau tanpa motif-motif komersial. Nah ini hari ketika swasta masuk, korporasi swasta masuk dan mereka menggunakan negara, maka negara ini ada di dalam kendali korporasi swasta itu, korporasi baik itu dari dalam maupun luar negeri. Inilah yang kita sebut sebagai corporate state, itu negara korporasi. Jadi kalau ditanya seperti apa mestinya negara gitu. Sekarang kalau negara itu yang mengelola kebun sawit, wong itu lahan itu yang memberikan itu juga negara kok gitu. Kenapa tidak dikelola sendiri melalui BUMN mereka? Maka CPO-nya di tangan negara. Kalau CPO-nya di tangan negara, negara bisa menjaga suplai itu. Kemudian juga bisa menetapkan tingkat harga yang berpihak kepada konsumen akhir, yaitu rakyat gitu. Jadi itu mestinya dilakukan. Tapi ini hari itu tidak terjadi karena makin hari makin besar porsi penguasaan swasta terhadap seluruh barang-barang yang sangat strategis. Di antaranya adalah energi. Termasuk juga sebenarnya yang kita harus sebut itu adalah listrik. Gitu. Ini hari ada kurang lebih sekitar 6.000 pusat pembangkit listrik yang milik pemerintah, yang milik swasta hanya kurang lebih sekitar 300 sampai 400. Tetapi 300 sampai 400 yang hanya sekian persen dari yang punya pemerintah itu ternyata dia mensuplai hampir separuh dari setrum yang ada di negeri ini. Coba bayangkan itu. Bagaimana bisa listrik di negeri ini separuh itu disuplai oleh swasta. Kalau disuplai oleh swasta, maka pasti mereka akan menetapkan harga gitu. Dan enggak bisa dia karena 50% itu sudah sangat hampir dominan itu. Dan itu sangat berbahaya kalau tidak dipenuhi akan kekurangan listrik dan bisa berakibat fatal sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jadi poinnya adalah negara yang harus ini, meskipun juga tidak harus berubah menjadi state capitalism. Bagaimana konsepsi kepemilikan umum yang dalam Islam barang tambang yang jumlahnya melimpah termasuk minyak misalkan itu masuk dalam kategori kepemilikan umum. Apakah ini bisa menjadi solusi? Iya, itu tadi pertama. Nah kemudian negara ini yang kemudian mengelola kepemilikan umum. Memang untuk BBM itu kita net importir. Jadi sudah lebih banyak impor daripada memproduksi. Kita produksinya mungkin 500-600 ribu barrel per hari, sementara kebutuhan kita itu sudah sampai 1,5. Jadi ada 900 sampai bahkan 1 juta barrel tiap hari yang harus diimpor. Dan yang impor siapa? Ini juga mesti dibuka. Harusnya kan negara yang impor. Kemudian yang kedua, kalau itu betul-betul di milik umum, maka negara yang harus mengelolanya, termasuk untuk mengembangkan sedemikian sehingga kembali lagi kita bisa memproduksi pada tingkat yang mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri gitu. Ini kan ya itulah repotnya negeri ini. Jadi segala keadaan itu pantas kita curigai ada kepentingan bisnis di belakangnya. Misalnya, betulkah kita ini sudah tidak mampu meningkatkan lifting minyak kita yang dulu pernah 1,4 juta itu? Kenapa tidak di-push sejak dari awal? Kenapa? Nah, kemudian ujungnya ya ini menguntungkan para importir gitu, para pedagang minyak di situ. Kemudian juga kenapa sawit tadi itu lebih banyak korporasi swasta. Siapa yang menentukan itu dan seterusnya gitu. Itu yang membuat akhirnya negara itu makin hari itu makin lemah posisinya, dan ketika pada titik yang begitu rupa, maka ini sangat berbahaya karena bisa dikendalikan oleh para pedagang korporasi. Baik Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang kemandirian energi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.